Jadi ketika kamu berdiakonia, membagi hidupmu, membagi periuk nasimu kepada sesamamu, itulah peringatan kepada Tuhan Yesus. Bukan inilah tubuhku, ini tubuhnya Yesus. Begitu Anda keluar, ada orang laparan, goblok, mati wae sisan. Begitu. Tadi Anda ngenang Yesus, lihat roti, Anda seperti melihat Yesus, apalagi filmnya backgroundnya Passion of Christ. Yesus, kok kasihan sekali Yesus, Yesus, aku mau menggantikanmu gundulmu peang, mobilmu Ferrari kok, mobilmu Porsche kok, sak pendetannya sih sanetan, saudara. Apa yang mau dikenang? Kamu apa yang memperingati bohong? Berarti Anda tidak mengenang. Anda nonton film, Anda kasihan, nangis. Atau Anda sedang berdelusi. Tapi nyatanya hidupmu tidak dibagi. Anda tidak membagi hidupmu bagi sesama. Apa yang Anda kenang? Ya, memberitakan kematian. Memberitakan. Wah, ini kata kunci, memberitakan, saudara. Anda sendiri, ada orang memberitakan Injil, Anda kejang-kejang, ketakutan gereja, si pendeta gila betul itu kan. Ketakutan. Ada orang memberitakan Injil. Padahal memberitakan Injil adalah bagian dari mengenang Tuhan Yesus. Memberitakan kabar baik itu kepada banyak orang. Setiap kali saya memberitakan Injil dari SMP itu sama Mas Adi itu ya, lawyernya Galarua itu. Saya dari SMP memberitakan Injil, saudara, sama Mas Adi itu. Wah, kita bolak-balik digebuki, ngomel-ngomeli sama pendeta, ketakutan pendetanya. Coba Anda pikir, saudara. Lalu bagaimana gereja mau mengenang Yesus? Apanya yang dikenang, saudara? Itulah sebabnya hidup banyak orang yang tadi ya pertanyaannya siapa tadi yang doa kelepasan itu. Nggak lepas-lepas. Tiap hari mata datang ke gereja muntah-muntah bawa kantong plastik. Ternyata muntah-muntahnya masuk angin atau lagi hamil, saudara. Umat, saudara. Ininya hilang ya. 1 Samuel 27 ayat 1 sampai 12. Iya, saudara ya. Hari ini kita belajar tentang kenangan ya, atau peringatan, memperingati atau mengenang sesuatu, saudara ya. Saudara, Alkitab sangat jujur sekali ya ketika dia menceritakan tentang kehidupan manusia. Ya, padahal Anda mau tanya sama istri manapun, begitu ngelihat istrinya niduri, suaminya niduri pembantu di kasurnya, aduh saudara, ini hancur berkeping-keping, saudara. Artinya, mau agama apapun, mau tradisi apapun, saudara. Iya kan? Sedih, saudara, hancur. Mau agama apapun, mau budaya apapun. Ya. Bahkan apakah Sarah ngasih Hagar itu ditiduri sama Abraham rela? Enggak loh, saudara. Bahkan Sarah saja ngasih kena Hagar guntingnya itu untuk ditiduri Abraham, itu kejadiannya itu ya 2000 tahun, 2500 tahun padahal, saudara ya. Nggak rela, begitu Sarah punya anak, usir tuh Hagar. Suruh diusir loh, saudara. Nggak rela, 2500 tahun yang rela. Hari ini pun 1400 tahun kemudian pun tetap nggak rela. Kalau Anda bilang rela, saya curiga Anda pelakor. Ya, saya curiga Anda pelakor. Tadi kita baca di 1 Samuel tadi ya, tentang, Daud juga ngerampok, saudara ya. Daud juga pernah ngerampok, saudara ya. Tapi apa yang terjadi dengan Daud? Apakah ada satu orang yang merayakan hari perampokan Daud? Satu orang Yahudi yang sampai hari ini merayakannya? Amit-amit, saudara. Nggak mau. Waktu Muhammad lagi, si Daud itu nidurin istrinya Uria, ya. Apakah ada satu orang Yahudi yang memperingatinya, saudara, hari ini? Dengan bangga? Nggak ada, saudara. Dua kejadian yang sama, kan? Ini
Daud ngiduri istrinya Uria. Oh, itu kesalahan fatal, saudara ya. Gara-gara itu Daud dihukum, saudara. Dihukum. Dan Alkitab membuka dengan terang-terangan bagaimana orang yang bersalah harus dihukum. Nabi sekalipun, saudara, tidak urusan. Nah, makanya kalau Anda pergi ke negara-negara yang menggunakan Alkitab sebagai hidupnya dari zaman dulu, sekalipun dalam zaman kegelapan, ya, raja pun kalau berzina, ratu pun kalau berzina dihukum, saudara, nggak main-main, saudara. Asal ketahuan, dihukum, nggak urusan, biar raja pun dihukum. Makanya akhirnya terjadi intik-intik gimana caranya supaya nggak berzina, diakal-akalin. Dia kerjasama sama dengan gereja buat bohongin. Nah itu, saudara. Artinya oknum, beda dengan di Islam, ya kan? Karena kalau saat Islam sebagai penguasanya, maka si penguasa ini boleh melakukan apa saja suka-suka dia. Oh, dia berkuasa kok, ngapain dia konyol mati gara-gara hukumannya, aturan yang dibuat sendiri. Itulah definisinya keadilan dan hukum di dalam Islam. Makanya sampai hari ini tidak satupun orang Islam yang bisa paham, termasuk Muhammad, mengapa Yesus harus mati di salib. Minggu kemarin sudah belajar ya, stuntman Yesus ya, stuntman-nya Yesus. Sampai hari ini, dari Muhammad sampai dengan hari ini, orang Islam tidak akan bisa memahami mengapa Yesus harus disalib. Kan tinggal berfirman saja, dosanya semua manusia dihapus. Nah itulah, karena orang Islam terbiasa semena-mena hidupnya. Kalau dia punya kekuasaan, dia semena-mena. Beda dengan orang yang hidupnya dari Alkitab. Sekalipun dia penguasanya, dia nggak bisa semena-mena, saudara. Nggak bisa. Ada aturan yang harus dia patuhi di dalam kehidupan. Kalau dia sebagai raja, sebagai penguasa, ya dia keluar aturan, dia sendiri pun ikutin aturan itu, saudara. Bukan, ya kalau Anda lihat orang-orang ini kan penguasa-penguasa di negara-negara Islam ini, dia bikin aturan, kalau dia salah, ya itu peraturannya buat kamu, bukan buat saya. Kamu tidak boleh punya istri lebih dari 4. Yang boleh punya istri lebih dari 4 hanya Muhammad, 23. Kan konyol, saudara. Tetapi Daud, gara-gara hidupnya merampok ini, dia tidak boleh membangun bait suci, saudara. Tuhan berkata, tanganmu berlumuran darah. Nggak boleh. Nanti anakmu Salomo yang membangun bait suci. Loh, aku ini berjuang di dalam jalan Allah, dalam jalannya Yehova. Misalnya kan, Daudnya kan berkelit, iya tapi tanganmu berlumuran darah, kamu nggak boleh membangun bait yang suci itu dengan tanganmu yang berlumuran darah. Nggak boleh, saudara. Nggak bisa semena-mena begitu, ada aturannya. Artinya Tuhan tidak merestui perampokan-perampokan yang dilakukan oleh Daud pun tidak merestui, saudara. Cuma di zaman jahiliyahnya Daud, itu kan zaman yang kacau sekali. Ya orang saling membunuh, kalau membunuh itu bukan mata ganti mata, tapi kalau satu orang salah, satu desa jadi dibunuh. Nah di zaman itu, hal seperti itu lazim, dan Daud hidup di zaman itu, sehingga dia perlu aturan, ya, untuk bangsanya sendiri. Dia punya Torah. Zaman itu baru ada Torah, belum ada kitab-kitab yang lain, saudara ya. Zaman itu baru ada Torah. Torah itu hanya bagi Israel, dan Daud yang Daud ketahui hanya itu. Wawasannya belum menyeluruh. Itu zaman jahiliyah, ya. Sehingga bukan berarti pembunuhan itu dibenarkan, tetapi memang kondisinya seperti itu. Makanya semua orang di dalam perjanjian lama matinya pergi ke Hades, ke dunia orang mati. Tetapi orang dalam perjanjian baru, setelah dia percaya Yesus, ya tidak ada lagi bunuh-bunuhan. Dalam perjanjian lama, senggol bacok, saudara. Makanya bahkan para nabi pun kalau mati, masuknya ke dunia orang mati, ke Seol, ke Hades. Kalau di dalam perjanjian baru,
Karena sudah tidak boleh lagi membunuh. Jangankan membunuh, benci aja nggak boleh, saudara. Benci aja nggak boleh. Makanya matinya masuk ke Firdaus. Itu bedanya. Nah, itulah saudara. Itulah sebabnya, ya, apa yang kamu pahami, apa yang kamu kenang, itu kan menjadikan kamu orang seperti kamu hari inilah. Kalau kamu mengenang orang seperti, ya, atau orang mengenang orang-orang, siapa yang kamu kenang? Daud. Apanya yang dikenang? Usianya banyak. Ya kamu kan seperti itu, saudara. Kamu kan terobsesi. Apa yang kamu kenang? Batman, misalnya, ya kan. Apa? Misterius. Ya kamu kan jadi seperti itu, saudara. Akan memengaruhi. Karena kenangan di dalam pikiranmu itu yang akan mendrive kamu tanpa sengaja, tanpa kamu sadari. Mendrive, yang akan nyetir hidupmu, saudara. Apa yang kamu kenang? Diperkosa sama bapaknya. Nah itu akan mendrive kamu. Salah kamu sendiri. Mau mengenang hal-hal yang tidak baik. Oh saya kubur, apa saya nggak mau saya kubur. Lah, itu tetap namanya ada kenangan cuma dikubur. Secara tidak sadar kamu akan dikendalikan oleh kuburan itu, kuburan kenanganmu itu. Anda mau terima mau enggak, ya, itulah kenangan itu yang akan mendrive hidupmu. Kalau kamu hidupnya penuh dengan trauma di masa lalu, ya, kamu akan didrive oleh trauma itu, saudara. Kemarin di Berlin ada satu orang, saudara, ya, ada satu orang yang dibaptis, dia punya trauma masa lalu karena papahnya bunuh diri, saudara, ya. Papahnya bunuh diri waktu dia masih kecil. Zaman itu berat sekali kehidupan di Berlin karena kacau sekali, ya, dari masuk pasca Perang Dunia Kedua, kan. Pasca Perang Dunia Kedua, Eropa itu hancur-hancuran, terutama Jerman. Kemudian papanya bunuh diri, saudara. Orang ini papanya bunuh diri. Tentu saja papanya bukan prajurit Nazi, ya, karena kelahirannya tahun 45-an, ya. Jadi orang muda ini seusia sama saya. Jadi papanya bunuh diri karena tekanan ekonomi yang luar biasa dan depresif. Anak ini kecewa, saudara. Orang ini kecewa. Dia marah, nah, kepada siapa marah dia juga bingung, marahnya sama siapa, tapi papanya kecelakaan dan ada surat wasiat. Dia memang depresif, dia harus meninggalkan, minta maaf, dia ninggalin semua. Trauma ini membuat dia nggak bisa loss hidupnya, saudara, ya. Selalu dibayang-bayangi oleh trauma ini. Lalu, ya, waktu saya mendoakan dia dengan orang ini, ya, dikasih tahu, jadi si teman saya ini, dia bilang orang ini punya trauma begini. Ya, terus saya duduk, kita sebentar, kita doa. Terus saya cuma bilang, ya, kamu harus berdamai dengan masa lalu itu, bukan dikubur. Kalau kamu pergi ke psikiater itu hanya berusaha menyelaraskan hidupmu saja dengan zaman modern ini. Tetapi Tuhan Yesus mendamaikan kamu dengan masa lalu kamu. Didamaikan, saudara. Bagaimana didamaikan? Maksudnya seperti apa didamaikan itu? Didamaikan supaya kamu bisa menerima kenyataan ada hal yang tidak baik dalam hidupmu, dan itu bukan hal yang baik untuk dikenang. Tapi bukan pula dikubur. Seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Ya, itu terjadi. Sebab kalau kamu kubur, ya, tidak disembuhkan, maka kenangan itu akan membaca kamu dengan diam-diam. Lebih bahaya lagi, kamu tidak mau mengakuinya itu ada, tapi itu ada sebenarnya. Dan kenangan itu yang akan membajak hidupmu, saudara. Kebetulan kamu melihat kenangannya, bapakmu mati, meninggalkan surat wasiat, ya, depresif, dan itu memukul hidupmu. Sekarang kalau kenyataannya surat wasiat itu yang bikin orang lain, bukan bapakmu.
bapakmu dipaksa tuh ya, bapakmu tuh terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dan bapakmu tuh dipaksa ya bikin surat lalu dimasukkan ke dalam mobil yang tabrakan. Oh, zaman itu lagi banyak terjadi begituan ya, orang tiba-tiba hilang saudara ya. Zaman habis perang dunia kedua itu jangankan di Jerman, di Indonesia ayah saya saja pernah dikarungin sama PKI loh saudara. Karena ayah saya itu kan eh, kontra PKI kan. Jadi waktu itu ayah saya masih muda ya, masih bujangan, dia cerita dikarungin sama PKI mau dibunuh saudara ya. Zaman itu gitu-gitu tuh wajar saudara ya. Makanya ayah saya tuh benci banget sama partai komunis itu saudara ya. Trauma banget ya. Bayangin dia preman, ya kelahi, ya itu mungkin karena dia menyinggung partai. Itu kan kalau ada nyinggung satu kan satu partai turun semua saudara ya. Kayak orang NU kan satu dikerjain, satu itu orang satu NU Ansor turun semua, orang PKI dibunuh semua ya, 3 juta orang itu ya. Nah, itu sama saudara ya, trauma-trauma masa lalu itu saudara. Jangan-jangan ayahmu itu, kamu coba berpikir sebaliknya. Nah, apa yang kamu kenang dari masa-masa itu? Apa yang kamu kenang? Kamu mengenang ayahmu yang tidak baik dengan kenangannya tidak baik. Sama ya, sebelum saya mengalami pemulihan lagi dari Tuhan, waktu saya rusak gitu ya, ya saya mengenang ayah saya dengan tidak baik, saudara. Tetapi begitu saya dipulihkan, kenangan saya yang tentang ayah saya itu baik. Kondisinya sama, ceritanya sama, tapi yang satu mengenangnya dengan tidak baik, yang satu mengenangnya dengan baik. Dengan ibu saya sama. Saya bisa ceritakan yang konyol-konyol dari ibu saya, tetapi dengan ketawanya tanpa rasa penyesalan. Itu seakan-akan konyol, lucu aja buat ya kenangan yang ya, itu tidak baik, tapi buat saya bisa menerima dan bisa menerima dan memaafkan itu, bisa memaklumi juga, bahkan kasihan karena dia tidak bisa lepas dari masa lalunya juga. Apa yang kamu kenang, kejadiannya sama, saudara. Tapi bagaimana cara kamu mengenangnya, itu yang berbeda, saudara, yang akan menentukan kamu hari ini. Bagaimana kamu hari ini. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia, ya dia mati di salib, dia merasakan semua kelemahan-kelemahan kita, dia rasakan pengkhianatan yang paling mengerikan, dia merasakan caci maki dari orang-orang yang sudah dia tolong, dia merasakan penindasan dari penguasa, dia merasakan pengkhianatan dari pemuka-pemuka agama, dan murid-muridnya sendiri. Dan dia merasakan pembunuhan yang sadis, saudara. Supaya Anda tahu apa yang Anda rasakan, Tuhan kita sudah merasakannya. Dan dia bisa memberikan damai itu kepada kita. Ya kan? Tapi orang Kristen ketika disuruh mengampuni, ikut teladannya Yesus. Ada cerita itu. Dongeng Pak, ya mau dongeng mau nggak ada kan ceritanya kan. Mau dongeng sekalipun ada kan nyatanya ceritanya kan. Dibikin jadi cerita kan. Nyatanya bisa kan. Nah, itu saja saudara. Artinya orang bisa mengimajinasikan seperti itu. Kalaupun cerita Yesus itu adalah dongeng, nyatanya ada orang bisa bikin dongeng seperti itu saudara. Bagaimana mengampuni musuh-musuhnya, bagaimana bisa melemparkan berkat kepada orang-orang yang menganiaya. Kalaupun itu dongeng, yang bikin dongeng ini hebat sekali imajinasinya saudara. Betapa hebat filosofinya orang ini yang bikin dongeng Yesus ini. Kalaupun itu dongeng. Patut jadikan dewa dia saudara. Melebihi Plato saudara, melebihi filsuf-filsuf manapun. Kalau dia bisa bikin cerita tentang Yesus ini saudara. Yang disalib dan yang mengampuni. Kalau memang itu dongeng hebat sekali saudara. Idenya itu ya, bagaimana pengkhianatan itu menghasilkan pengampunan. Ide cerita ini hebat sekali saudara. Dan menginspirasi.
Makanya Yesus di dalam 1 Korintus 11, ya, Paulus mengutip dari Lukas ini ya. Lihat, apa yang kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan, ya, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang serahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi apa? Peringatan, to remembrance of me. Ya, remembrance of me, saudara. Ketika Yesus memecah-mecahkan, sama, aku membagi hidupku bagimu, ya, roti badanku ini. Yesus bilang, ya, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Daging yang terpecah bagi dunia ini. Kamu mau mengenang Yesus sebagai apa? Korban pembantaian sadis? Atau sebagai apa? Sebagai yang diserupakan? Orang Kristen diajari mengenang Yesus ya sebagai orang yang berkorban. Orang biasa yang berkorban. Yang setelah dia banyak sekali berbuat kebaikan, lalu dia dikhianati dan dia masih tetap melemparkan pengampunan dan berkat. Itu yang Tuhan mau kita mengenang tentang dia. Kenangan yang baik itu, saudara. Bagaimana kenangan itu yang akan mendrive hidupmu. Kenangan akan orang yang sudah dikhianati, yang sudah dihancurkan hidupnya, tetapi tetap bisa melemparkan berkat dan pengampunan. Itu yang Tuhan mau Anda mengenangnya, saudara. Lalu kita disuruh melakukan hal yang sama. Lakukanlah ini, kata Yesus. Ya, perbuatlah ini. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan aku. Sebab roti dan cawan ini, minum cawan ini, memberitakan kematian Tuhan. Penebusan. Jadi ketika kamu berdiakonia, membagi hidupmu, membagi periuk nasimu kepada sesamamu, itulah peringatan kepada Tuhan Yesus. Bukan inilah tubuhku, ini tubuhnya Yesus. Begitu Anda keluar, ada orang laparan, goblok, mati wae sisan. Begitu. Tadi Anda ngenang Yesus, lihat roti, Anda seperti melihat Yesus, apalagi filmnya backgroundnya Passion of Christ. Yesus, kok kasihan sekali Yesus, Yesus, aku mau menggantikanmu gundulmu peang, mobilmu Ferrari kok, mobilmu Porsche kok, sak pendetannya sih sanetan, saudara. Apa yang mau dikenang? Kamu apa yang memperingati bohong? Berarti Anda tidak mengenang. Anda nonton film, Anda kasihan, nangis. Atau Anda sedang berdelusi. Tapi nyatanya hidupmu tidak dibagi. Anda tidak membagi hidupmu bagi sesama. Apa yang Anda kenang? Ya, memberitakan kematian. Memberitakan. Wah, ini kata kunci memberitakan, saudara. Anda sendiri, ada orang memberitakan Injil, Anda kejang-kejang, ketakutan gereja. Si pendeta gila betul itu ya. Ketakutan. Ada orang memberitakan Injil. Padahal memberitakan Injil adalah bagian dari mengenang Tuhan Yesus. Memberitakan kabar baik itu kepada banyak orang. Setiap kali saya memberitakan Injil dari SMP itu sama Mas Adi itu ya, lawyernya Galarua itu. Saya dari SMP memberitakan Injil, saudara, sama Mas Adi itu. Wah, kita bolak-balik digebuki, diomel-omeli sama pendeta, ketakutan pendetanya. Coba Anda pikir, saudara. Lalu bagaimana gereja mau mengenang Yesus? Apanya yang dikenang, saudara? Itulah sebabnya hidupmu, banyak orang yang tadi ya pertanyaannya sampai tadi yang doa kelepasan itu. Nggak lepas-lepas. Tiap hari mata datang ke gereja muntah-muntah bawa kantong plastik. Ternyata muntah-muntahnya masuk angin atau lagi hamil, saudara. Umat, saudara.
Pokoknya kelepasan terus. Lalu sini setan tok, belum lahir baru. Anda tidak mengenang Yesus, Anda mengenangnya WL-nya yang cantik itu, saudara. Repot, saudara. Apa yang kamu kenang? Makanya gereja hidupnya di dalam kekalahan, tidak ada penebusan di sana. Karena kematian Tuhan tidak diberitakan dengan proporsi yang benar, tapi hanya sebagai ritual, bukan diberitakan dengan sebuah kesungguhan hati. Ya kan? To remember, apa yang kamu kenang? Makanya orang tidak bisa. Orang kalau sudah lahir baru, dia mengenang Yesus, dia mengalami kelepasan dalam hidupnya, saudara. Orang ini kudu dilepasin terus tiap minggu, ya repot, saudara. Ada yang salah sama kamu. Ya, mengenang Yesus, tapi Anda masih rajin ke Alexis, masih rajin, ada yang salah dengan hidupmu, masih rajin berbuat dosa. Berarti kamu tidak mengenang Tuhan. Entah siapa yang kamu kenang tadi, bagaimana cara kamu mengenangnya. Sebab ketika kamu mengenang Yesus dengan cara yang benar, hidupmu mengalami terobosan, saudara. Tidak main-main. Apa yang kamu kenang tentang Natal? Yang kamu kenang tentang Natal, pesta pora, ya kamu tidak akan mengalami apa-apa. Apa yang kamu kenang tentang Natal, saudara? Yesus yang ada di dalam palungan. Wow, gundulmu peang, long itu lagi peringatan pagan. Kata siapa? Mau pagan, mau enggak. Itu sudah diambil alih sama orang Kristen. 25 Desember. Bahwa ya orang seluruh dunia sekarang tidak memperingati 25 Desember sebagai peringatan Dewa Matahari, tapi sebagai peringatan Yesus. Sekalipun Yesus lahirnya bukan di bulan Desember, tetapi itu sudah diambil alih budaya itu. Ya, budaya itu sudah diambil alih sama orang Kristen sejak tahun 300. Sebagai budaya Kristen untuk mengenang Dewa Matahari, bukan. Dewa Matahari sudah disingkirkan. Yesuslah yang dikenang. Tetapi bagaimana cara kita mengenangnya? Sebagai penebus, sebagai pendamai. Ditebus dari semua masa lalu kita dan didamaikannya. Sehingga Anda bisa melihat masa lalumu, trauma dalam hidupmu sebagai sesuatu yang bisa dimengerti dan bisa dipahami. Kalau kamu bisa mengerti dan memahami dan bisa menerimanya, kamu sembuh, saudara. Banyak orang disandra dengan masa lalunya. Nah, kamu disandra nggak dengan masa lalumu? Jadi bagaimana? Siapa yang kamu kenang? Apa yang kamu kenang? Bagaimana cara kamu mengenangnya? Nah itulah kamu, makanya ada ceritanya si siapa, Syekh Puji, yang bolak-balik kawin sama anak kecil. Bandel, udah di penjara, kawin lagi sama anak kecil, ditangkap lagi, kawin lagi sama anak kecil. Ya, ada stubborn, bebal sekali, saudara. Sampai akhirnya nggak ditangkap lagi, kawin sama anak kecil, saudara. Kan konyol. Kamu mengenang apa dari para junjunganmu? Kalau orang Kristen mengenang Yesus seperti ini yang membagi hidupnya bagi kita, yang berkorban, kamu kenang, saudara. Yang kamu kenang, ya, kalau kamu bisa berdamai dengan Tuhan Yesus, ya, berdamai dengan sorga, trauma masa lalumu itu akan disembuhkan, saudara. Sebentar, saya ada satu ayat ya. Ayat terakhir ya. Ada di Amsal 23 ya, saudara ya. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya, walaupun dalam hal ini dia adalah orang-orang yang sedang berintrik, ya. Tetapi perhitungan di dalam pemikiran di dalam hidupmu, ya, pemikiran dalam hidup, perhitungan, ya, pemikiran itu adalah hidupmu, saudara. Itulah kamu sekarang.
Kalau kamu punya trauma-trauma yang tidak baik di masa lalu dan kamu tidak sembuh, itulah kamu. Cogito ergo sum. Ya, cogito ergo sum. Katanya Descartes itu ya. Cogito ergo sum. Kamu berpikir, itulah keberadaanmu, saudara. Sebagaimana kamu berpikir, itulah keberadaanmu. Sebagaimana kenanganmu itu ada, itulah keberadaanmu. Hari ini kita, ya, Anda harus introspeksi. Ada nggak masa lalu kenangan-kenangan yang membajak hidupmu, saudara? Bereskan. Sama Tuhan Yesus, bereskan, saudara. Supaya hidupmu merdeka. Ya, haleluya. Kenangan apa yang kamu miliki? Jangan perang, jangan membangga-banggakan pembunuh berdarah dingin dan orang yang capul, saudara. Karena kamu akan seperti itu. Kamu akan serupa dengan itu. Orang yang selalu berangan-angan, ya, yang baik, ya hidupnya akan baik. Kalau angan-anganmu yang tidak baik, ya itulah yang akan menginspirasi hidupmu. Cogito ergo sum itu Amsal 23 ini, saudara ya. Sebagaimana orang, seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Cogito ergo sum, ya. Hati-hati ya, saudara ya. Jangan sampai kamu terperangkap oleh masa lalumu. Jangan sampai kamu disandra. Sehingga keberadaanmu hari ini adalah ternyata keberadaanmu di masa lalu. Lepaskan, saudara. Di dalam nama Yesus. Lepaskan. Supaya kamu hidup di masa depan. Merajut masa depanmu yang baru. Ketika orang di Berlin ini ya, saya bilang, mulai sekarang tutup masa lalumu, kamu buat masa depanmu. Wah, dia nangis bawang, saudara ya. Wah, merembes terus, saudara, merembes terus, ya enggak sampai ngukuk-ngukuk ya, tapi dia nangis enggak berhenti-berhenti ya, sampai dia ngelap mata terus ya. Ya, tutup, saudara. Bukan dikubur macam, bukan, didamaikan. Karena Yesus akan membuatmu mengerti, ya, sebab dia mengerti kita. Dia terlebih dahulu mengerti kita, makanya kita bisa mengerti apa yang terjadi di masa lalu itu. Bukan salah siapa-siapa, itu terjadi supaya kamu dibentuk hidupmu, supaya kamu menjadi kuat dan teguh, supaya kamu bisa lebih mengenal Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Yuk, Pak. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.